Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang di mata pelajaran. Tujuan dari kompetensi inti adalah membentuk karakter unggul bagi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Hal itu sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai melalui kurikulum 2013. Kemudian yang kedua itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah bentuk pergaulan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi ini dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik dan harus mengacu pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari kompetensi dasar yaitu meningkatkan pengetahuan di bidang kognitif. Yang kedua itu mengasah bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga itu mengajarkan norma-norma untuk mempraktikkan segala tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat yaitu memperbaiki sikap diri individu. Dari beberapa poin di atas dapat kita simpulkan nih, tujuan kompetensi ini tidak hanya sebatas memahami peserta, tapi juga lebih dari itu, bagaimana mereka bisa mengimplementasikan itu di kehidupan sehari-hari secara mahir dan secara tanggung jawab. Baik, saya akan menjelaskan bab 3. Pengembangan standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Darinya desain dasar pembelajaran PAI dan perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran mata pembelajaran PAI dan budi pekerti. Dari banyaknya model pembelajaran yang ada beberapa model pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran pendidikan Islam dan budi pekerti, diantaranya yaitu yang pertama yaitu model pembelajaran langsung atau direct instruction. Direct instruction diartikan dengan instruksi langsung, dikenal juga dengan activities learning atau ada juga yang menamakan walls class teaching. Hal ini mengacu pada gaya mengajar guru yang mengusung isi pembelajaran kepada peserta didik dan mengajarkannya secara langsung kepada mereka. Yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Cooperative learning mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas atau untuk mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media dan sumber belajar mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Di sini maksud dari media belajar PAI dan budi pekerti sendiri adalah media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Di sini media yang dimaksud dengan media belajar itu artinya adalah sebuah media untuk menyalurkan agar peserta didik lebih mudah dalam menerima materi dari guru. Di situ ada alat bantunya yaitu audiovisual, komputer, internet, dan lain sebagainya. Di sini selanjutnya adalah sumber belajar PAI dan budi pekerti. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Dengan demikian sumber belajar itu merupakan bahan untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengundang hal-hal baru. Yang dimaksud dengan sumber belajar adalah misalnya sebuah HP itu termasuk sumber belajar dan yang di dalamnya dapat dimuat atau bisa mencari sebuah sumber-sumber lainnya. Baiklah, untuk bab kali ini yaitu budaya belajar yang dikembangkan. Maksud dari budaya belajar yang dikembangkan kali ini adalah yaitu konsep-konsep, prinsip-prinsip atau aturan-aturan nantinya yang akan dikembangkan oleh peserta didik maupun pendidik nantinya di sekolah. Nah, kemudian budaya belajar apa saja yang dikembangkan di sekolah, yaitu ada 3 macam atau 3 strategi. Yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler, yang kedua kegiatan kokurikuler, yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler.
Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan dan kreativitas sesuai bakat dan minat atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Artinya peserta didik bakatnya apa, minatnya apa, potensi apa, nanti dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri sehingga dapat tersalurkan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan rasa tanggung jawab sosial bagi para peserta didik. Kegiatan ini yaitu berfungsi untuk mengembangkan rasa sosialisme dari para peserta didik, yaitu dan juga rasa toleransi dari para peserta didik itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan kesiapan karir dari para peserta didik. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan rasa bagaimana nanti mengatur masa depan dengan sedemikian rupa, dan juga untuk mempersiapkan masa depan yang akan dijalani nantinya oleh para peserta didik. Mungkin itu saja pengertian atau penjelasan tentang budaya. Berdasarkan undang-undang di atas, maka sekolah harus melaksanakan amanat yang telah digariskan dalam UU dengan menciptakan sekolah yang bermutu. Dalam meningkatkan mutu sekolah tidak hanya tentang dana, melainkan tetapi pendidikan yang maju dan bermutu yang sangat dibutuhkan, yaitu dukungan semua pihak dari pemangku kepentingannya. Dalam meningkatkan sumber daya manusia juga diperlukan kultur yang baik pada semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan keduanya harus ada komunikasi sehingga dalam langkah kerjasama untuk berinovasi akan berhasil. Pada peran kultur di sekolah akan sangat mempengaruhi sikap maupun perilaku dari warga sekolah. Kultur sekolah yang positif akan menciptakan suasana kondusif untuk menciptakan visi dan misi sekolah. Dengan demikian sebaliknya, kultur yang kurang baik akan membuat pencapaian visi misi sekolah akan banyak mengalami kendala. Setiap sekolah yang ingin memperbaiki kinerja sekolah harus memperhatikan kultur yang ada. Melihat perbedaan kultur sekolah menunjukkan perbedaan yang berarti, yang ditunjukkan adanya perbedaan prestasi akademik siswa yang prestasi dari sekolah yang berkultur baik dibandingkan prestasi siswa yang dari sekolah yang berkultur kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah yang berhasil memberikan kultur yang baik akan menciptakan prestasi